Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis Muda, kembali lagi di 1001 Inspirasi. Halo, kenalin aku Pangesti dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Dan kali ini aku diamanahi sebagai staf PSDM di BEM FMIPA UINY 2022. Nah, pada 1001 Inspirasi kali ini kita mengangkat tema yang luar biasa nih teman-teman. Temanya adalah dari suara hingga ke mancanegara. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Dan untuk membawakan tema ini tentunya aku juga mendatangkan narasumber yang luar biasa juga nih. Di samping aku udah ada Mbak Cantik, ini juga mahasiswa FMIPA. Silakan Mbak, boleh perkenalan? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Bernadetta. Aku bisa dipanggil Berta dan aku dari Prodi Biologi tahun 2020. Oke, Mbak Berta gimana nih kabarnya? Aku baik. Kalau Uwi sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Kesibukannya apa nih Mbak akhir-akhir ini? Kalau kegiatan aku akhir-akhir ini mungkin lagi kuliah, terus lagi ikut penelitian dosen juga. Terus di semester ini kebetulan juga lagi ngasdos di salah satu mata kuliah. Terus lagi berkegiatan juga nih di BEM FMIPA. Dan yang terakhir lagi latihan aja sih buat persiapan lomba di bulan Oktober besok. Mohon doanya ya teman-teman. Oh iya, keren banget nih Mbak. Keren banget ya teman-teman, Mbak Berta ini tetap berprestasi di bidang non-akademik tanpa meninggalkan perkuliahannya juga gitu. Tentunya tetap berprestasi di bidang akademik. Aku juga mau info ini ke teman-teman. Mbak Berta ini kemarin setelah memenangkan juara di perlombaan BICF, itu adalah lomba paduan suara ya Mbak, tingkat internasional. Luar biasa banget nih teman-teman. Aku mau tanya-tanya nih Mbak ke Mbak Berta. Motivasi Mbak Berta untuk ikut kegiatan UKM itu apa sih? Oke, kalau motivasiku sendiri buat ikut kegiatan UKM tuh sebenarnya dari diriku sendiri sih. Kayak misal aku tahu aku ada potensi yang bisa diasah gitu. Misalnya aku suka nyanyi dan aku tahu ada potensi di situ, maka aku mencoba untuk mengembangkan potensi itu gitu. Dan kan namanya di kampus ada UKM, entah itu di tingkat fakultas atau di tingkat universitas, itu pasti ada UKM yang mana itu bisa jadi wadah buat kita tuh loh. Dan ya aku memanfaatkan wadah itu, jadi aku mencoba mengembangkan potensi itu di situ gitu. Oh gitu, luar biasa ya teman-teman. Jadi motivasinya tuh untuk mengembangkan minat bakatnya. Terus aku ada pertanyaan nih Mbak, cara Mbak Berta untuk mengenali minat bakatnya. Jadi Mbak Berta tuh tahu nih minatku di sini, bakatku juga ada di sini. Itu gimana nih caranya? Oke, kalau caraku buat mengenali minat dan bakatku itu dari mengenali diri sendiri dulu sih. Kayak misalnya aku sering bersenandung atau apa gitu, berarti kan aku tahu bakatku. Bukan bakat sih, lebih ke ternyata aku ada potensi buat bernyanyi gitu. Ya udah, aku coba deh ikut misalnya kayak UKM paduan suara atau ikut apa gitu, yang mana nanti di situ kan kita juga bisa melatih potensi yang ada di diri kita gitu kan. Dan ya harapannya bonusnya tuh bisa membawa kita jadi berprestasi gitu. Gitu. Jadi ngenalin diri sendiri dulu ya Mbak ya. Jadi bisa tahu potensi kita tuh ada di mana gitu. Oke, untuk kegiatan di UKM nih apa aja nih Mbak? Oke, kalau aku sendiri tuh ikutnya UKM paduan suara wadana kan. Jadi kegiatannya di situ ada berbagai macam kegiatan sih di PSM sendiri. Misalnya setiap akhir tahun itu ada konser gitu. Terus kalau misal lagi jadi tim lomba ya kegiatannya latihan gitu, nyiapin lomba itu gitu. Gitu, jadi sering latihan juga ya. Nah, karena sering latihan ini pasti capek dong ya Mbak. Terus juga dibarengi kegiatan lain. Mbak Beta juga tadi menyampaikan kalau ikut organisasi juga, terus ada jadi asdos juga. Itu kan banyak banget nih kegiatannya. Terus cara Mbak Berta untuk ngatur waktunya itu gimana? Oke, kalau caraku ngatur waktu, sebenarnya aku bukan seorang nggak profesional banget gitu kalau manajemen waktu. Ada kalanya aku tuh keteteran, ada kalanya juga kegiatan yang aku ikuti itu tabrakan waktunya gitu barengan. Ya cara aku buat ngatur waktu sih, aku
lebih kayak berbagi tips ya di sini. Kalau aku sendiri tuh bikin kayak kalender gitu di buku catatanku atau di kertas gitu. Terus nanti aku tulisin misal di hari Senin tanggal 1 aku ada kegiatan ini, aku harus latihan, terus aku harus ngumpulin tugas ini gitu kan. Kuliah kan jangan sampai dilupain juga ya kan. Terus ya di hari berikutnya aku ada proker BEM nih atau ada apa gitu. Jadi aku kayak nyusun waktu, aku list sih kayak gitu. Terus kalau misal ada kegiatan yang berbarengan atau tabrakan gitu, aku di sini kita dilatih untuk bijaksana dalam memilih ya, bijaksana dalam memilih mana yang lebih diprioritasin gitu sih aku memandangnya. Kayak misal di kegiatan A ternyata aku nggak bisa digantiin, jadi mau nggak mau ya aku harus datang di kegiatan A. Atau kalau misal aku menyempatkan, masih sempat untuk datang di kegiatan yang satunya yang bertabrakan, aku berusaha untuk datang ke situ juga. Dan kalau misalnya ternyata aku belum sempat datang di kegiatan yang satunya itu, aku harus tanya sih ke temanku gitu, kayak misal tadi ada informasi apa, jadi aku jangan sampai melupakan tanggung jawabku di kegiatan yang satunya juga gitu. Oh gitu, jadi tipsnya nih bikin list gitu ya, biar kita nggak lupa kegiatan apa yang harus kita datengin, terus hal apa yang harus kita lakuin itu tuh di list, terus juga pakai skala prioritas gitu ya Mbak tentunya. Oke, keren banget nih teman-teman. Mbak Berta ini tetap balance gitu ya antara kuliah dan mengembangkan minat bakatnya, tapi di minat bakat juga tetap berprestasi. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Selanjutnya nih Mbak, dengan semua prestasi yang udah Mbak Berta raih nih, pernah nggak sih ngalamin kegagalan atau apa ya yang bikin Mbak Berta tuh sedih, kayak duh perjuanganku nih kenapa sih kayak gini, itu pernah nggak? Oke, kalau di semua hal pasti pernah ngerasain kegagalan gitu kan. Cuma kalau misal kalau kita berbicara mengenai paduan suara yang tadi, aku sangat bersyukur kepada Tuhan selama ini masih diberi kesempatan untuk bisa dapat gelar juara gitu. Selama yang aku ikuti ya lombanya, itu aku sangat bersyukur sekali masih bisa diberi kesempatan untuk jadi juara. Jadi mungkin di sini perjuangannya lebih ke latihannya aja sih kan, kita kayak latihan setiap hari terus malam gitu kan, kita juga yang harusnya mungkin bisa untuk ngerjain tugas atau apa, kita pakai untuk latihan gitu ya. Pastinya capek juga gitu sih kalau misal latihan gitu. Jadi selama ini di paduan suara itu belum ada hal yang seperti itu, jangan sampai ya Mbak, karena perjuangannya juga luar biasa banget ya latihannya. Wah keren nih teman-teman, Mbak Berta nih selalu semangat untuk latihan, jadi ketika lomba nih udah siap gitu ya Mbak. Mantap. Terus suka dukanya tuh apa sih Mbak di UKM ini, terus juga ketika lomba nih suka dukanya apa? Oke, kalau suka dukanya untuk persiapan lomba gitu mungkin ya dari sukanya dulu aja nih ya. Sukanya ya kalau misal kita jadi juara atau dapat suatu prestasi itu pasti seneng banget ya kan, karena itu bisa membanggakan diri kita, membanggakan orang tua, itu pasti sangat menyenangkan gitu. Dan juga pengalaman yang kita dapat itu juga sangat menyenangkan dan bisa jadi suatu kenangan di masa depan gitu deh. Terus kalau untuk dukanya sebenarnya ini nggak boleh disebut duka sih, cuma karena ada suka pasti ada duka ya. Mungkin lebih ke capek sih, capek karena latihan ya, tapi itu kan ujung-ujungnya juga akan berdampak baik bagi kita gitu kan. Oke, biasa nih, jadi tetap harus semangat juga ya, karena pasti ada kesedihannya, ada capeknya, tapi harus dibarengi dengan semangat juga. Keren banget. Aku mau minta pendapat dari Mbak Berta nih, gimana cara mahasiswa tuh untuk tetap bisa berprestasi baik di akademik ya, di bidang akademik, tapi juga bisa mengembangkan bakatnya gitu. Gimana nih menurut Mbak Berta? Oke, kalau menurut aku cara untuk berprestasi di bidang akademik tentunya dengan kuliahnya yang rajin pasti ya. Karena kalau dari aku sendiri gini mikirnya, kan tujuan kita masuk ke UNY itu kan tujuannya buat kuliah kan yang pertama gitu. Jadi kalau misal ya kita harus memenuhi tujuan utama kita dulu gitu, untuk belajar kuliah itu jangan sampai dilupain. Terus kalau misal kita kuliah juga
jangan hanya berhenti di kuliah doang gitu, jangan cuma belajar terus, tapi kita juga ada kalanya kita harus berprestasi gitu misalnya, atau juga ikut di organisasi gitu juga. Kalau di dunia perkuliahan kan selain belajar kita juga bisa ikut organisasi tuh. Nah, organisasi sendiri itu juga akan berdampak gitu loh, kayak di perkuliahan misalnya ketika presentasi kita kan di organisasi dilatih tuh kayak skill untuk public speaking. Nah, kita bisa terapkan itu di presentasi saat kuliah kayak gitu. Terus misalnya juga di organisasi kita kan dilatih untuk berpikir kritis, misalnya ketika menghadapi situasi seperti ini kita harus bersikap seperti apa. Nah, itu juga bisa kita terapkan tuh di perkuliahan gitu. Oke, luar biasa nih. Jadi harus balance juga ya caranya untuk tetap aktif di perkuliahan, terus ngenalin minat bakatnya juga gitu ya Mbak. Nah, untuk terakhir nih closing statement dari Mbak Berta supaya teman-teman FMIPA ini lebih termotivasi untuk mengembangkan bakatnya tapi juga berprestasi juga di akademik gitu. Oke, mungkin closing statement dari aku, selagi kita masih muda nih, selagi kita masih jadi mahasiswa dan ada kesempatan, jangan pernah takut buat nyoba atau ngambil resiko gitu loh. Setidaknya kalau kita menyukai suatu hal, kita tuh harus nyoba buat ya setidaknya daftar aja gitu. Kalau misal kita pengen ngambil apa gitu, daftar aja. Kalau misal kita nyoba, setidaknya itu kita tahu jawabannya itu antara berhasil atau gagal. Nah, kalau misal berhasil kita harus terus ngembangin kemampuan atau skill kita di situ, dan kalau misal gagal itu bisa jadi bahan pembelajaran buat kita, misal kita kurang apa atau apa yang masih bisa dibenahi. Terus kalau misal kita, daripada kita nggak ngambil resiko itu, kita nggak nyoba, kita nggak tahu, kita nggak bisa mendapatkan jawaban antara itu berhasil atau enggaknya gitu. Jadi kalau menurut aku, selagi kita masih muda nih, lakuin hal-hal yang kita sukai, jangan sampai masa muda kita tuh kayak dirundung sama penyesalan karena kita nggak berani nyoba gitu. Oke, jadi ini selagi muda harus berani mencoba gitu ya. Keren banget nih. Oke teman-teman, mungkin sharing dari Mbak Berta cukup sampai sini. Nanti teman-teman kalau misal ada pertanyaan atau mau tips-tips lain, boleh komen di bawah video ini atau juga bisa tanya-tanya nih ke Mbak Berta gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video 1001 Inspirasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga semoga selalu termotivasi untuk tetap berprestasi gitu. Dan jangan lupa tonton juga video 1001 Inspirasi sebelumnya karena di sana juga temanya menarik banget nih teman-teman. Terus juga tungguin 1001 Inspirasi selanjutnya dengan tema yang gak kalah menarik juga. Terima kasih teman-teman. Bye.